Episode 146. Suamiku seorang CEO. Harlan beranjak dari duduknya dan meninggalkan Tiffany setelah menyeruput abis kopi hitam. Di dalam mobil, Harlan hempaskan bokongnya di kursi belakang. "Kita akan kemana lagi tuan? Apa seduleku hari ini?" William membuka iPad dan mencari jadwal sedule CEO-nya. Jam 1 siang akan ada pertemuan dengan Ibu Handayani dari PT Sentosa untuk pembicaraan pembangunan apartemen di Bilangan, Jakarta Selatan. "Masih banyak waktu, kita ke kantor saja dulu." Ibu Harlan seraya membuka laptop di pangkuannya. "Will." "Iya tuan. Kau jadi ambil cuti 2 hari." William menghempaskan nafas kasar. "Sepertinya tidak jadi tuan. Sabtu Minggu biar saya bantu tuan merampungkan real estate yang tinggal 804 lagi selesai." "Kau yakin Will? Bagaimana bila kekasihmu protes? Hari libur masih kau ambil untuk bekerja. Apa uangmu sudah menipis?" "Tenang tuan, uang saya belum habis. Cuma saya sudah putus sama Ines." Harlan melempar pandangan ke depan. "Belum sebulan pacaran sudah putus." Harlan gelengkan kepala. Kadang wanita susah dimengerti. William menarik nafas dalam-dalam, diperhatikan katanya berlebihan, dicemburui katanya selalu curiga, tidak diperhatikan katanya sudah nggak sayang. Serba salah menghadapi sosok wanita. Harlan menutup laptopnya dan teringat akan sikap istrinya. "Beberapa hari ini aku suka nggak fokus dengan pekerjaan karena sifat istriku yang berlebihan. Kadang aku lelah harus merayunya dulu agar Lupi tidak marah. Bukankah cemburu itu tandanya kita cinta? Menurutku Lupi sangat berlebihan bila cemburu. Aku sudah menjelaskannya berkali-kali kalau tidak ada hubungan apapun dengan Margaret. Kemarin Lupi datang ke ruanganku dan melihat aku makan sandwich pemberian Margaret. Raut wajahnya terlihat kesal dan tidak senang. Aku lelah harus menghadapi istriku yang cemburuan, rasanya malas untuk pulang ke rumah." William yang mendengarkan curahan CEO-nya terperanjat kaget. Bukankah Georgi selama ini sangat menyayangi dan mencintai istrinya? Bahkan sudah seperti perangko tidak mau terpisahkan. Namun, pada kenyataannya atasannya itu memiliki titik jenuh dan bosan secara frontal. "Maaf tuan, bila saya boleh bertanya. Apa yang menyebabkan laki-laki berubah tidak lagi mencintai pasangannya, meskipun si wanita sudah banyak berkorban?" Harlan terdiam sejenak seperti sedang berpikir lalu berkata, "Banyak faktor yang menyebabkan laki-laki berpaling atau merasa bosan. Apa salah satunya tuan? Wanita selalu cemburuan berlebihan, tidak percaya pada suami dan mengekangnya untuk memberi kebebasan dan berbaur dengan lawan jenis. Kadang disitulah titik jenuh hingga si pria sudah benar-benar habis kesabaran. Apa Nona Lupita termasuk di dalamnya?" Harlan mengangguk cepat. "Ada hal yang membuat aku kesal sebenarnya. Istriku meminta sebuah ruangan, tujuannya untuk memantau dan memata-matai aku. Di situ harga diriku sebagai suami merasa disepelekan dan diinjak-injak." Lagi-lagi William dibuat tercengang dengan perkataan tuannya itu. Ia menelan salivanya berkali-kali dan hampir tak percaya kalau yang berbicara itu benar CEO-nya. "Apa tuan tidak salah menilai Nona Lupi? Saya rasa wajar bila seorang istri cemburu pada suaminya, apalagi suaminya seorang CEO. Pasti Nona takut kehilangan tuan." Seketika Harlan melempar tatapan sinis pada William melalui kaca spion. Merasa ditatap seperti itu William mengalihkan pandangannya lurus ke depan. "Maafkan saya tuan bila ucapan saya membuat Anda tidak nyaman dan tersinggung. Sudahlah kita tidak usah bahas soal itu lagi, lebih baik kita fokus saja pada pekerjaan yang mulai berkembang pesat, dan banyak permintaan dari beberapa perusahaan yang memakai jasa dan properti kita." William hanya manggut-manggut sebagai respon. Ia tidak ingin salah bicara lagi dan mendapatkan tatapan sinis. Mobil memasuki gedung perkantoran Vandeles dan terparkir sempurna di depan lobi. Sementara Lupita yang sedang membuat desain, merasa mengantuk. "Nes, aku mau buat kopi di pantry. Kau mau aku buatkan sekalian?" "Loh ngapain mau buat kopi sendiri, kita tinggal telpon Kang Jaja, nanti juga dianterin."
Kadang suka nggak pas kalau buatan orang lain, selera kan beda-beda. Oke deh, aku kopi susu ya. Oke. Lupita keluar dari ruangan dan menuju pantry berada di lantai dasar. Saat pintu lift terbuka, Lupi keluar dan sengaja berpapasan dengan suaminya, sedang berdiri di depan pintu lift khusus CEO dan orang-orang penting. Mas, kau sudah kembali? Tanya Lupita tersenyum. Harlan hanya mengangguk sebagai respon. Saat Lupi ingin meneruskan ucapannya, pintu lift terbuka dan Harlan masuk ke dalam tanpa menunggu istrinya berbicara. Lupita hanya menatap nanar bersamaan pintu lift tertutup. Dek, hati Lupi seakan teriris sembilu, begitu nyeri dengan perubahan sikap suaminya. Ia mencoba biasa dan tidak terpengaruh. Langkah kakinya berjalan ke arah panti untuk membuat kopi. Lupi menyeduh 2 kopi dengan tidak fokus, pikirannya masih terus pada Harlan yang bersikap dingin sejak kemarin. Tes. Setitik air mata terjatuh di pipi mulusnya. Salah apa aku padamu, Mas? Jerit Lupi dalam hati. Biur. Au. Ya Allah Bu. Hati-hati. Seorang pria parubaya menarik tangan Lupita yang tersiram air panas dan menyala keran air untuk mendinginkan punggung tangannya. Sudah Pak, tidak apa-apa, terima kasih banyak. Lebih baik periksa di ruangan UKS Bu, biar ditangani dokter. Tidak apa-apa Pak, nanti saya kasih salep. Ya sudah, nanti kopinya saya antarkan. Ke lantai berapa, Bu? Lantai 3, ruangan desain interior. Baik Bu. Lupita berjalan keluar dari pantry dan menaiki lift menuju lantai 3. Ceklek. Mana kopinya Lup? Tanya Ines saat melihat sahabatnya masuk ke dalam ruangan tanpa melihat Lupi membawa cangkir kopi. Tok, tok, tok. Masuk. Siang Bu. Mau antarkan kopi? Ujar Pak Jaja sopan. Oh iya, taruh saja di meja. Ucap Ines. Saat menaruh kopi ke meja Lupi, Pak Jaja bertanya, sudah diobati tangannya Bu? Iya Pak, nanti saya beli salepnya dulu di apotik. Secepatnya diobati biar nggak rusak kulitnya. Iya makasih ya Pak. Kalau begitu saya permisi Bu. Lupita mengangguk sambil tersenyum. Lup, ada apa dengan tanganmu? Ines berjalan mendekat dan melihat punggung tangan Lupi yang memerah. Kenapa bisa kayak gini sih? Nggak apa-apa, cuma terkena air panas sedikit, sebentar juga sembuh. Jangan sepelekan, Lupi ini pasti perih kan? Nggak mungkin kesiram air panas kalau nggak ada masalah, atau ada sesuatu yang kau pikirkan. Tunggu aku ke ruangan UKS dulu. Ines melangkah pergi keluar ruangan. Tak lama ia kembali lagi dengan membawa salep dan perban. Dengan telaten Ines memberikan salep ke tangan sahabatnya yang terluka dan memberikan perban. Untungnya bukan tangan kanan yang tersiram. Itu asetmu untuk menggambar. Gerutu Ines perhatian. Terima kasih banyak Nes. Lupita tersenyum. Ada apa Lup? Aku tahu kalau kau ada masalah, tidak bisa disembunyikan. Karena Ines terus mendesak, akhirnya Lupita menceritakan, kalau dia bertemu harian di lantai 1 dan sikapnya yang cuek. Astaga, ada apa dengan sikap Tuan Georgi? Bisa-bisanya dia mengabaikan istrinya sendiri. Ines terlihat geram. Aku bukan mau mengajarkanmu jadi istri durhaka. Tapi melihat sikap Tuan Georgi seperti itu, ada baiknya kau abaikan saja dia. Tunggu dia bicara sendiri baru kau jawab. Sekali-kali jadilah istri kuat dan ambil sikap tegas. Aku ingin tahu bagaimana reaksi suamimu kalau kau abaikan. Lupita terdiam, hanya mendesah pelan sebagai respon. Baiklah, akan aku coba. Ines tersenyum. Nah gitu dong. Hei Lup. Panggil Ines di meja seberangnya. Lupita yang sedang tertunduk seraya mengerjakan desainnya, mengangkat wajahnya dan menatap Ines, ada apa? Pulang kerja kita nonton konser boy band BTS, di Senayan. Hah? Serius? Masa kamu nggak tahu Luv, kalau hari ini konser BTS? Sorry, aku nggak ngikutin perkembangannya. Jarang buka sosmed juga. Sekali-kali dong kita happy. Memangnya kau sudah dapat tiketnya? Semalam temanku ngajakin,
Katanya masih ada 2 tiket lagi di kelas VIP. Itu artinya kita puas nonton paling depan, walau harganya lumayan mehong. Ines terkekeh. Oke deh. Aku mau. Buat ilangin jenuh. Ucap Lupi terdengar pasrah. Nah gitu dong. Tapi nggak apa-apa kan dengan tanganmu? Nggak apa-apa, aku akan hati-hati. Yes, akhirnya aku bisa melihat Jungkook. Teriak Ines sumringah. Ia mulai menghubungi temannya untuk memesan tiket. Apa kita pulang dulu? Nggak mungkin juga kita pakai baju kantor. Ngabisin waktu pulang dulu, kita ke butik dan beli pakaian kasual di dekat Senayan. Terus semprotin dengan parfum biar bau asemnya hilang. Ines tergelak. Lupita hanya manggut-manggut sebagai respon. Episode 147. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Selesai mengerjakan tugasnya, mereka bersiap-siap untuk nonton konser. Sementara di ruangan Presdir, Harlan baru saja mengadakan pertemuan dengan PT Sentosa. Ia duduk di kursi kebesarannya sambil membuka desain yang Ines buat. Alexa datang membawakan secangkir kopi yang tadi Harlan pesan. Ini kopi tuan. Menaruh cangkir kopi di meja kerja. Terima kasih. Ucapnya tanpa menoleh. Kalau begitu saya permisi pulang dulu tuan. Sudah jam 5.15 menit. Harlan hanya mengangguk sebagai respon. Setelah Alexa keluar dan menutup pintu, Harlan mengambil kopi buatan Alexa dan menyeruputnya perlahan. Sungguh berbeda, lebih enak kopi buatan istriku. Tiba-tiba Harlan baru teringat sosok istrinya yang tadi siang sempat ia cuekin. Lupita. Apa dia sudah pulang? Harlan mulai mencari nomor kontak istrinya dan menelponnya, namun teleponnya tidak aktif. Kebiasaan teleponnya tidak pernah diaktifkan. Harlan mendesah kesal. Ia mulai menghubungi William. Iya tuan. Coba kau cek kerungan istriku. Kenapa dia tidak menanyakan mau pulang bareng? Barusan aku telepon ponselnya tidak aktif. Baik tuan. Harlan keluar ruangan menuju lantai 3. Sekarang baru ingat istrinya. Tadi saat ditanya Nona Lupita saat berpapasan, seakan tidak peduli. Kadang pria juga susah dimengerti. William menepuk jidatnya sendiri. Setelah sampai di lantai 3, dia mengetuk pintu, namun tidak ada jawaban. William membuka handle pintu dan mengedarkan pandangannya. Setelah tidak ada siapapun, dia kembali lagi ke ruangan Harlan. Nona Lupita tidak ada tuan. Mungkin sudah pulang. Harlan melepas pandangan dari desain sebuah gedung di depannya. Sekarang Lupi sudah mulai membangkang, tidak mengabari kalau ingin pulang. Ya sudah, kita pulang saja. Aku harus istirahat, karena besok harus keluar kota, untuk menancapkan batu pertama pembangunan di Kalimantan, sebagai awal pembangunan apartemen. Berapa lama kira-kira di sana tuan? 3 hari lagi akan ada proyek pembangunan di Jakarta Selatan dari PT Sentosa. Diperkirakan 3-4 hari. Di sana aku juga akan ada pertemuan dengan pejabat daerah. Apa tuan tidak berencana untuk mengajak Nona Lupi ke Kalimantan? Harlan terdiam, akan aku pikirkan. Iya, semua bekas sudah ku tanda tanganin. Nanti aku telpon Bu Ririn, kalau tidak bisa hadir untuk pembangunan di Jakarta Selatan. Kau saja yang mewakili. Dan desain buatan Ines aku sangat suka, besok saat ada meeting dengan klien, kau ajak Ines untuk presentasi. Tolong kesampingkan dulu urusan pribadimu itu. Tegas Harlan, seperti sudah tahu apa yang sedang William pikirkan. Baik tuan. Mereka berdua keluar ruangan dan menuju parkiran. Setelah masuk ke dalam mobil, mobil melaju melintasi jalanan raya yang mula padat merayap. Sebuah taksi berhenti di sebuah hotel berbintang 5, seorang gadis turun dari mobil dan sudah melewati satpam penjaga. Ia naik lift dan berakhir di kamar 222. Teetit. Teet. Ceklek. Darling. Pria parubaya itu menyambut kedatangan seorang wanita yang sejak tadi ia tunggu. Wanita itu tersenyum dan masuk ke dalam tanggal 4 Maret, pria tua yang masih terlihat gagah dan tampan.
Sang pria menarik tebuh kecil W4 Nita itu ke dalam P3 Lukan dan mengsatu keningnya. Aku sangat merindukanmu Hani. Aku juga Dedi. Tidak ingin jauh lagi darimu. Baiklah, apa kau siap kita lakukan sekarang? W4 Nita itu mengangguk dan tersipu malu-malu. Sang pria menarik dagunya dan B1 bir saling bertautan. Setelah full proses mengangkat tebuh kecil itu ke 4 tasran, yang sudah P+ los tanpa sahelai benong pun. Terjadilah hubungan terlarang yang Meng 41 rahkan membuat keduanya terhanyut dalam perem 4 inan P+ nas. Dedi, aku mau kalua. Iya sayang. Dedi juga mau kalua. Eringnya dengan suara tercekat, menahan H4 serat yang hampir sampai di pang 4-nya. Keduanya M+ lenguh panjang saat sudah sampai di XX. Gimana sayang? Apa kau main 1 kilometer 4-nya? Iya Dedi aku sangat pu 4S. Kini mereka saling berhadapan, dat. Jangan lupa janji Dedi mau belikan apapun yang aku pinta. Tentu saja sayang. Apa yang kau inginkan? Perhiasan, mobil, rumah. Aku akan memberikannya padamu. Asal kau harus tempati janji, datang saat aku butuhkan dan tidak ada alasan untuk menolaknya. Wanita itu tersenyum sumringah dan mengsatu B1 bir pria paruh baya itu. Tentu saja Dedi, aku tidak akan menolaknya sekalipun Dedi akan penjarakan aku seumur hidup. Hahaha, kau memang anak nakal. Mencubit hidung mancung wanita itu dan kembali mem3 luknya erat. Tetaplah di sini sampai besok, aku akan hajar kau sampai tak bisa berjalan lagi. Siapa takut? Goda wanita itu terkekeh. Perjalanan P4 Nas dimulai lagi. Suara hingga bingar musik yang dinyanyikan oleh BTS sungguh menggeparkan Istora Senayan. Mereka para kaum hawa berteriak-teriak histeris dan heboh melihat sang idola bernyanyi dan berdans di atas panggung nan besar dan megah. Hingga tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Acara sudah selesai dan membawa kenangan yang tak terlupakan dari sang idola. Loh, kita makan dulu ya. Perutku mulai keroncong terus haus benjet teriak-teriak. Ya udah yuk, aku juga lapar tadi cuma makan cemilan. Setelah agak renggang mereka berdua keluar dari area studio, sebab banyak orang-orang yang berebut ingin meninggalkan tempat itu. Saat keluar melalui pintu, tiba-tiba tubuh Lupita terdorong keluar dan terlepas dari genggaman tangan Ines. Rupanya ada sebagian kelompok geng yang keluar secara serempak. Lupita yang sudah terdorong keluar terjatuh karena tidak ada keseimbangan, untung ada seseorang langsung menarik tebuhnya agar tak terinjak banyaknya pengunjung. Au! Pekik Lupita karena tangan yang diperban merasakan sakit bekas tarikan orang tersebut. Apa ada yang terluka? Sorry. Nggak apa-apa kok. Lupita kibas-kibaskan tangannya. Lupita, seru pria yang menolongnya. Lupita menoleh dan menatap wajah pria itu di depannya. Ricky. Aku nggak salah lihat kan? Iya aku Ricky. Wah ingatanmu masih bagus ya. Pria itu terkekeh. Kau nonton BTS juga? Ini mengantarkan adikku, jauh-jauh datang dari Singapura hanya untuk nonton BTS. Oh, terus kamu sekarang kerja atau nerusin kuliah lagi? Aku nerusin kuliah di Singapura, masih jurusan yang sama arsitek dan sudah mengantongi ijazah S1, dan sedang meneruskan ke S2. Pantesan kamu nggak ada kabar. Ponselmu yang lama sudah tak aktif. Nomor itu buang saja, aku kasih nomor baru. Oke Rick. Lupi. Seru Ines dari jarak 5 meter. Lupita menoleh, Ines. Aku di sini. Melambaikan tangannya. Syukurlah kau tidak hilang, aku khawatir banget tahu nggak. Ucapnya setelah bertemu. Kau lihat sendiri kan tadi. Aku terlepas dari genggaman tanganmu, karena dorongan dari mereka di belakang kita. Untung ada temanku yang menolong dan menarik aku, kalau tidak aku habis terinjak-injak mereka. Lagian siapa juga yang mau culik aku coba. Hei, kalau kau hilang aku akan diinterogasi suamimu. Oh iya Nes, kenalin teman aku satu kampus dulu,
dulu kita sama-sama mengambil jurusan arsitek cuma aku sampai D3. Mereka saling bersalaman. Ines. Ricky. Rick. Ines ini jaga juga loh, jurusan desain interior. Dia juga seorang arsitek. Nggak usah memuji, kau pun pintar mendesain sebuah sekolah, perumahan sederhana, dan pertokoan. Aku sudah tahu kelebihan Lupita. Kebetulan banget Lup, perusahaanku membutuhkan desain perumahan sederhana untuk rakyat kalangan menengah ke bawah. Sudah banyak perusahaan lain mengajukan desainnya. Namun tidak ada yang sesuai dengan budget dan menurut perusahaan terlalu mahal. Kami masih mencari desain sesuai budget. Nah itu tawaran yang menarik. Ku rasa Lupi bisa membuatnya. Bagaimana Lupi? Apa kau bisa membantu aku? Kita bicarakan nanti saja, aku harus memikirkan dulu, karena aku juga sedang bekerja di sebuah perusahaan. Ya sudah tidak apa-apa kau pikirkan saja dulu, kalau sudah siap bisa hubungi aku nomor yang ku miskal tadi. Oke Rick. Ya sudah aku pulang dulu, adikku dan temannya udah nunggu di sana. Lupita mengangguk. Ya sudah, ayo kita makan dulu. Lupita dan Ines masuk ke dalam sebuah restoran.